kepada Dia bersama-sama. Nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, silakan Sheila. Kita sama-sama memasuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau nyanyi haleluya bagi Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagimu. Mari semuanya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama mau menyembah Dia, kita sama-sama memuji Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagimu. Kau takut, kau sertaku, kau saku bimbang, kau di dalamku, kau saku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Mari kita nyanyi haleluya bagi Dia. Haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya Yesus. Amin, haleluya Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Amin Yesus. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama katakan, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya.
nyanyi haleluya bagimu Tuhan. Ya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku puji Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami selalu tinggikan namamu. Kami mau sorakan namamu. Kami mau memuji dan mengagungkan Engkau. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang terus Tuhan berbicara kepada kami. Roh Kudus yang terus menjamah dan berbicara, mengurapi di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, setiap kami percaya bahwa setiap kami diberkati. Setiap kami Tuhan diurapi. Setiap kami memiliki hati yang kami angkat kepadamu. Dan kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jelas suara kami atau suara saya tadi? Jelas ya? Puji Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan pujian selanjutnya ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu pelindung kita. Di bawah kepak sayapnya kita berlindung ya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu melindungi kita, dia selalu menyertai kita. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Ya, masih ingat lagu ini ya? Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yuk kita goyang sama-sama yuk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa di bawah kepak sayapnya kita berlindung. Amin. Di bawah kepak sayapnya kita ada perlindungan. Kita ada hadirat Tuhan yang selalu menjaga setiap kita. Sama-sama. Haleluya. Berada di dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali,
Puji nama Tuhan. Sebagai Raja Wali kita melintasi langit biru. Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mau berdoa, kita sama-sama angkat hati kita sama-sama buka mata, telinga, hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita siapkan untuk kita menerima roti hidup itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik, yang akan Engkau taburkan Tuhan berkat-berkat, bagaimana kami bisa bertumbuh iman kami di dalam Engkau. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau terus berbicara kepada hamba-Mu. Biarlah Bapa, Engkau urapi apa yang Engkau kehendaki atas hidup kami. Berbicaralah pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Apa kabar? Boleh lambaikan tangan buat kita semua. Amin. Pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, kita percaya bahwa firman Tuhan adalah menjadi sumber kehidupan kita. Firman Tuhan pastinya akan menuntun jalan-jalan hidup kita. Siapa yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan berkata, maka mereka akan dipuaskan. Amin. Saya ingin mengajak kita pagi hari ini sebelum saya masuk firman untuk menyaksikan tayangan pujian yang akan mengantar kita untuk sama-sama meremakan arti kata setia. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Silahkan dipasangkan lagu ini. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang
untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Sekarang waktunya kita yang bertindak. Karena Tuhan sudah melakukan segala hal yang terbaik buat hidup kita. Jangan pernah lagi mempersalahkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak setia kepada kita. Lagu ini berkata, ku tetap cinta, ku tetap setia. Saudaraku, kesetiaan begitu penting untuk kita miliki, untuk kita praktekkan dalam hidup ini. Orang yang setia pasti ada cinta di dalamnya. Ketika cinta itu tidak lagi bertumbuh, bahkan mati, maka kesetiaan pun akan hilang. Ketika kita ragu akan kasih Tuhan, ketika kita ragu akan cintanya Tuhan, maka kesetiaan kita kepada Tuhan pun bisa hilang. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya beri judul, tema khotbah saya adalah ku tetap setia. Siapa mau setia terus kepada Tuhan? Boleh angkat tangan? Amin. Saudara, kesetiaan itu hari-hari ini langka, saudara. Ya. Gampang. Iya. Kesetiaan itu hari-hari ini mulai dihancurkan. Bisa lewat masalah, ya, bisa lewat keraguan kita sendiri. Betapa pentingnya kesetiaan atau kata setia ini hari-hari ini. Ya, Tuhan beberapa kali murka, bahkan Tuhan marah, Tuhan melenyapkan semua keturunan Daud, hanya disisakan. Kenapa, saudara? Karena mulai dari Salomo yang tadinya setia menyembah Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika dia mulai bergaul, mulai memiliki harta dunia, kesetiaannya hilang. Setianya kepada Tuhan sirna, bahkan dia menyembah Baal, dia menyembah dewa-dewa, dia punya ilah-ilah lain, saudara. Sehingga Tuhan dari turun-temurun akhirnya murka kepada orang Israel. Kenapa?
karena mereka berubah setia. Saudaraku, kitab 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, hari ini sebelum kita masuk kepada mengintrospeksi diri kita atau mengevaluasi diri kita tentang setia ini, mari kita yakini dulu bahwa Tuhan itu setia sama kita. Saya ulangi, Tuhan itu setia sama kita. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia sayang kita. Dia rela korbankan apa saja. Dia beri segalanya buat hidup kita. Ya, dia cinta sama kita. Sehingga dia setia menjalani semua proses kehidupan. Dari dia dinubuatkan akan menyelamatkan manusia. Dia turun ke dunia menjadi rupa seorang hamba. Lalu dia menjalani hidup sampai dia taat sampai mati, firman Tuhan bilang. Dia setia, saudara. Pagi hari ini, jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Itu yang jadi pertanyaannya. Saudara, mari kita coba mendalami arti setia ini, saudara. Makna dari setia adalah orang yang berpegang teguh pada janji atau pendirian yang sudah diucapkan. Kalau dia bilang setia, ya setia. Ya, jadi Yesus itu adalah satu-satunya pribadi yang memberikan gambaran yang jelas sebuah kehidupan yang pasti kepada apa yang telah dia janjikan. Dia berpegang teguh. Dia punya keteguhan hati. Dia setia sekalipun dia harus disiksa, dia harus diolok. Dia harus mengalami penderitaan, dipakaikan mahkota duri. Dia selama hidupnya selalu saja menghampiri orang-orang berdosa. Supaya apa? Orang-orang yang tidak berpengharapan itu, mereka akhirnya menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Orang yang setia juga orang yang patuh atau taat. Contoh seorang hamba. Sekalipun berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap melaksanakannya. Jadi ada kata tetap. Jadi orang yang setia itu tetap melakukan bagiannya, tetap menjalankan fungsinya. Ya, kalau saudara sebagai pria sudah menikah, kembali saya ingatkan, tetap setia kepada istri. Amin, pria-pria ya yang sudah menikah. Coba kalau ada istrinya di sampingnya, dilihat istrinya dan katakan sama istrinya, aku tetap setia sama kamu sayang. Itu dong. Ya. Ayo, ada kan di sini? Saudara, kenapa orang mudah tidak setia? Karena cintanya pasti luntur. Nah, Yesus itu, saudara, memberikan satu gambaran yang jelas bahwa sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Wah, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, saudara. Dia memberikan keteladanan yang luar biasa supaya hari ini apabila ada cinta yang luntur, cinta yang mulai hilang, dan kesetiaan itu mulai dikoyakkan. Pagi hari ini, belajar dari Yesus. Tetapkan hatimu untuk tetap setia melaksanakan semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Orang yang setia juga orang yang memenuhi janji. Siapa suka berjanji atau pernah berjanji? Berjanji sama Tuhan, berjanji sama orang, baik keluarga maupun orang lain. Saudara, kata janji ini memiliki makna teguh hati dalam hubungan. Ya, misalnya ada keluarga yang suaminya bekerja jauh, ya, semua harus saling setia, jadi teguh dalam hubungan, ya, saudara. Ya, ada suami mungkin atau istri yang kerjanya nggak cocok waktunya, istrinya kerja normal dari pagi sampai sore, pulang, suaminya kerja malam, jadi yang satu pulang, yang satu pergi, jarang ketemu, ya. Siapa di sini mengalami hal-hal seperti itu? Atau berjarak jauh, ya. Kalau apa istilah orang pacaran itu apa? Jarak jauh itu ada yang tahu? Apa namanya?
LDR. Aduh itu istri saya sendiri tuh yang bilang LDR. Suaranya saya hafal. Ya, saya dulu sama istri saya waktu pacaran itu jarak jauh. Bukan Ya. itu Kak Fermi, ini Marta. Oh, Marta. Aduh, suaranya mirip Kak Mega tadi. Ya. Ya, siapa? Lagi LDR, long distance. Wah, ya kan? Ya kan? R-nya apa sih? LDR, R-nya apa, Marta? Relationship. Waduh, itu siapa lagi suaranya itu? Pasti yang jawab nih lagi LDR. Ya, walaupun Pekayon sama Bekasi Timur kan lumayan jauh jaraknya. Marta sama Apung kan lumayan jauh jarak rumah. Ya, saudara. Jadi kita tuh diajar untuk memenuhi janji. Contoh, Tuhan, saya mau bertobat. Engkau sudah tolong saya, Tuhan. Aku mau balik ke jalan-jalan-Mu. Nah, itu saudara. Setiap saudara yang pernah mengucapkan perkataan-perkataan yang sifatnya hubungan yang erat, intim dengan Tuhan, hari ini engkau diingatkan. Tuhan, saya mau berhenti merokok. Saya buang rokok saya dalam nama Yesus. Nah, saudara mesti setia tuh sama komitmen itu. Tuhan, saya nggak mau lagi kasar sama istri saya. Saya nggak mau lagi, Tuhan, marah-marahin suami saya. Nah, saudara kalau sudah sempat ngomong itu, nah saudara harus setia sama perkataan saudara. Saudara harus teguh hati, gitu maksudnya. Ya. Kalau saudara suami istri mau setia kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sudah menolong kami. Kayak lagu tadi kan, terlalu banyak, kan begitu kan, yang Tuhan sudah beri. Ya kan, mungkin saudara merasa bahwa saudara melihat bahwa hidup saudara hanya kemurahan Tuhan. Dan engkau dari hatimu, dan engkau pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau setia, aku mau mengiring Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Saudara yang sudah pernah bilang, Tuhan, aku mau persembahkan hidupku. Nah, saudara harus setia sama perkataan saudara. Amin, Bapak Ibu, saudaraku. Kenapa? Karena saudara akan mendapat upah. Saudara dapat sesuatu, kita akan belajar sebentar. Kenapa ya kita harus setia sama hidup kita? Kita harus setia sama komitmen janji nikah kita. Saudara, kenapa? Karena dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan mencintai janji setia. Tuhan menghargai orang-orang yang setia. Saudara, saya pun memiliki apa namanya istilahnya itu orang yang bekerja di sekolah. Saudara, kalau saya melihat orang yang setia, ya pasti hati saya langsung sabar. Tahun depan kamu akan begini. Saya akan upgrade dia, saudara. Ya naik jabatan, ya naik gaji, saudara. Ya, disediain fasilitas. Orang yang setia pasti ada upahnya. Yesus ketika dia setia, dia bangkit pada hari ketiga. Kitab Filipi pasal yang kedua, di situ dijelaskan maka Tuhan mengaruniakan nama di atas segala nama. Saudara, orang yang setia sampai akhir. Kita melihat Stefanus yang mati martir, saudara. Ketika dia ditimpuk batu, saat itu Saulus belum menjadi Paulus. Ketika namanya masih Saulus, ya Saulus menimpuk si Stefanus sampai Stefanus mati martir. Ketika dia mau mati, dia setia sampai akhir. Firman Tuhan berkata, menjelaskan bahwa Stefanus melihat langit terbuka dan ada seorang yang berdiri. Dia tidak duduk, tapi dia berdiri karena banyak Alkitab dari firman Tuhan menjelaskan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi pada saat Yesus berhadapan dengan orang yang setia, orang yang mau berkomitmen sama kehidupannya kepada Tuhan, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya,
dalam kasihnya, dalam cintanya kepada Tuhan, dalam cintanya kepada sesama, saudara. Akhirnya apa? Yesus berdiri, Yesus hormat sama orang-orang yang setia. Luar biasa. Kita bisa melihat juga, saudara, cerita dalam Alkitab Ayub. Siapa ingat Ayub? Boleh angkat tangan? Amin. Saudara tahu cerita Ayub? Saat itu Ayub menerima masalah. Masalahnya bangkrut. Gak ada hartanya. Anaknya meninggal 10-10-nya. Di Ayub 2 ayat 10. Siapa? Ayub bilang begini. Masa kita terima yang baik saja dari Tuhan? Saudara. Ya, Ayub bilang seperti itu, saudara. Ya, Ayub bilang, masa kita mau terima yang baik saja dari Tuhan? Ya, di situ Ayub seolah-olah dia bilang begini sama istrinya. Kita ini kalau ikut Tuhan nggak boleh milih yang baik-baiknya aja. Kita tuh kalau ikut Tuhan, kalau percaya kepada Tuhan, kita juga harus terima kepada ujian-ujian yang kita harus jalani. Seperti itu. Jadi setia itu memenuhi janji. Orang yang setia ada 3. Orang yang berpegang teguh, orang yang patuh, orang yang memenuhi janjinya. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari. Hari ini kesetiaan ini penting kita miliki. Apalagi situasi seperti ini. Ya, situasi yang Alkitab sudah sampaikan kepada gereja Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, bahwa keadaan akhir zaman itu akan semakin sukar. Nah, ketika kesukaran itu terjadi, Tuhan minta, Tuhan mengingatkan, Tuhan memberi nasihat, Tuhan memberikan karakternya yang harus kita ikuti, yaitu tetap setia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Lanjut ya. Kita mau melihat ada kelompok orang yang berubah setia. Dari setia jadi tidak setia. Kenapa firman ini turun kepada kita? Supaya kita nggak berubah setianya. Baik kepada Tuhan, baik kepada pasangan kita. Ya, baik kepada janji-janji kita yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Pelayanan kita tetap kokoh, saudara. Malaiki 3 ayat 14. Ya, coba di sini dikatakan kamu berkata, kan, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Tuh, saudara. Sampai di sini dikatakan dan berjalan dengan berpakaian kabung di hadapan Tuhan semesta alam. Saudara, kitab Maleaki ya adalah kitab terakhir di Perjanjian Lama. Lalu kitab Matius dibuka. Jarak antara kitab Maleaki ke kitab Matius ini kurang lebih 400 tahun, saudara. Jadi selama 400 tahun manusia itu dikategorikan tidak setia. Sampai akhirnya hati bapak-bapak harus kembali kepada anak-anaknya. Artinya apa, saudara? Banyak orang yang nggak setia. Kitab Maleaki ditulis di akhir kitab Perjanjian Lama. Mengingatkan bahwa ada orang yang berkata di zaman itu, sia-sia kita beribadah kepada Allah. Kata sia-sia di sini menggambarkan ada kelompok orang yang berubah setia. Ada gambaran orang yang tadinya setia jadi tidak setia, saudara. Mereka berbalik dari jalan Tuhan karena kesukaran, ya, karena dosa turun-temurun. Saudara mesti ingat loh bahwa Tuhan tetap mempertahankan Sion karena dia punya janji kepada Daud. Daud orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia tidak menyembah Baal. Dia tidak melakukan penyembahan berhala. Dia cuma satu kali jatuh di dalam dosa. Daud dalam keadaan apapun Alkitab berkata dia tidak berdosa selain apa yang dia perbuat kepada Batseba. Alkitab menceritakan hal itu. Tapi Daud bertobat, dia tetap ikut Tuhan, dia masuk kepada panggilan Tuhan. Sampai dia bertahan, dia mencintai orang yang tidak setia. Saudara kenal Absalom? Absalom adalah anak kandungnya sendiri.
Absalom mau bunuh bapak kandungnya. Tapi Daud, dia pesan, saudara, kepada Yoab, ya saudara, panglimanya saudara. Ya, jangan bunuh tuh anak saya, tapi dibunuh juga. Daud sedih, bayangin dia sedih sama orang yang mau membunuh dia. Itulah kenapa Tuhan begitu mengangkat Daud, karena Daud dia punya hati yang loyal kepada Saul, punya hati yang cinta kepada anaknya Absalom. Ya, dia punya keteguhan hati, saudara. Saudara, Alkitab menjelaskan ada orang yang bisa berubah setia. Oleh sebab itu pagi hari ini, saudara, kita mau katakan lagi kepada hidup kita, Tuhan, aku nggak mau berkata seperti yang dikatakan di Maleakhi 3 ayat 14 ini. Ini Tuhan yang ngomong sendiri, saudara. Ya, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Siapa saudara pagi hari ini sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Saudara nggak rasa rugi ikut Tuhan. Saudara malah bersyukur begitu banyaknya tekanan. Tapi saudara boleh mengenal kasih Tuhan. Saudara boleh melihat siapa Tuhan itu, saudara. Saudara jangan berubah setia. Amin. Mari kita lihat tangan-tangan yang mau berkata, aku mau tetap setia. Haleluya. Saudara tetap setia, tetap iring Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap setia memberi. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan, kehausan, kedinginan, kepanasan. Wah, itu janji Tuhan, saudara. Dia setia sama janjinya. Ya, selanjutnya, mari kita melihat lagi, saudara, bahwa sekali setia, tetap setia. Ya, Maleakhi 3 ayat 18. Di sini dikatakan ada tanda tanya, ya. Saya tulis di sini tanda tanya. Kenapa kita sekali setia, tetap setia? Ada tanda tanya. Kenapa? Karena kita akan, Maleakhi 3:18 berkata begini, maka kamu akan melihat kembali, ya, perbedaan antara orang benar pasti orang yang setia, dan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak setia. Ya, antara orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang setia, dan orang yang tidak beribadah kepadanya adalah orang yang tidak setia. Saudara, suatu saat saudara akan melihat, saudara akan merasa ada beda, ya, kalau saya setia sama Tuhan. Aduh, beda ya kalau saya nggak setia sama Tuhan. Saudara, ketika cinta kita mulai luntur, pasti kita mulai tidak menganggap orang tersebut atau Tuhan itu nilainya tinggi. Ya, apa yang kau nilai tinggi akan bernilai tinggi. Apa yang kau nilai rendah akan bernilai rendah. Tergantung pandangan kita sendiri. Ya, kalau saudara melihat bahwa ibadah, ya ibadah gitu-gitu doang. Cuma nyanyi, cuma memuji Tuhan, dengar khotbahnya Pak Melvin, khotbahnya juga gitu-gitu aja misalnya, ya saudara. Tiba-tiba ya saudara berubah, ya. Udah nggak usah ibadah lagi. Pencet channel yang lain. Channel yang lain nanti juga begitu, saudara. Aduh, kok khotbahnya begini, khotbahnya bercanda mulu, khotbahnya begini. Aduh, khotbahnya ceritanya tentang yang serem-serem, ya, tentang pertobatan. Kalau nggak ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya dia akan dihukum. Ngeri. Padahal itu kebenaran, saudara. Saudara, kita nggak boleh pilih-pilih firman. Amin. Nggak boleh. Kalau sekali firman, ya tetap firman, saudara. Firman itu adalah, saudara, sebuah kebenaran yang memang Tuhan singkapkan supaya apa? Mengajar mereka, ya, menuntun orang-orang. Banyak orang-orang yang berbeda latar belakang. Ada orang yang keras, ya, ada orang yang jahat. Jahat itu mungkin perilakunya, kalau keras itu karakternya. Ada orang yang tidak setia misalnya, saudara. Ya, tapi kita mau melihat pagi hari ini. Tuhan katakan, tetaplah setia, karena aku akan memperlihatkan kepadamu. Nih, Maleakhi 3:18. Ada beda antara orang yang setia dan orang yang tidak setia. Saudaraku, percayalah, kesetiaan Anda kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang setia. Engkau dibedakan, engkau diperlakukan khusus sama Tuhan.
Bukan karena Tuhan membedakan, tapi ayat ini jelas akan ada beda. Ini bukan penghakiman manusia, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Saudaraku. Ya, di slide yang selanjutnya kita akan lebih lagi melihat betapa tegasnya Tuhan untuk kita memilih. Ya, silahkan Anda memilih berkat atau kutuk, pilihan di tangan Anda. Ulangan 11 ayat 26. Lihatlah, oh saudara lihat nih, ya. Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini. Apa? Pak Betani coba katakan, Tuhan memperkatakan kepada kita hari ini apa di situ dikatakan? Berkat dan kutuk. Coba baca ayatnya dengan keras, Pak, supaya kita ngerema lagi. Ulangan 11 ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu kepada hari ini berkat dan kutuk. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Ulangan 11 ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Oke, terima kasih. Tuhan memberikan kepada kita pilihan untuk masa depan kita. Kalau kita nggak setia, kita akan terima berkatnya. Atau kalau kita setia, kita akan terima berkat. Kalau kita nggak setia, saudara, kita berubah hati kita sama Tuhan, kita akan menerima kutuk. Saudara, kutuk itu sesuatu yang memang menjadi bagian bagi orang-orang yang tidak setia. Kutuk ini seperti maut, saudara. Ada di depan mata kita. Makanya saudara, kenapa kita harus setia yang kedua? Ya, saudara harus memilih ya berkat atau kutuk. Orang yang setia pasti menerima berkatnya, saudara. Mari kita lihat. Ulangan 11 ayat 7. Ya, silakan Pak Betani baca lagi yang berkat. Ulangan 11 ayat 27. Ulangan 11 ayat 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 28. Kutuk, Pak. Ulangan 11 ayat 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, amin saudara. Di sini kita bisa melihat ada beda orang yang beribadah sama orang yang tidak beribadah. Kita bisa melihat ada beda antara orang yang setia sama orang yang tidak setia. Dikatakan setia artinya berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, ada berkat. Berkat itu macam-macam, ada 33.000 kurang lebih janji Tuhan yang akan kita terima, saudara. Baik janji yang kita terima saat kita masih di bumi ini, atau janji kekekalan yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Kita kurang apa lagi, saudara? Kita hanya diingatkan hari ini, setialah sampai akhir. Setialah sampai Yesus datang. Setialah sampai engkau menghembuskan nafasmu yang terakhir. Karena apa? Engkau akan menerima berkat apabila kau mendengar perintah Tuhan. Tetapi kau akan mendapat kutuk jika kau tidak mendengarkan suara Tuhan dan perintah Tuhan. Dan menyimpang. Kata menyimpang itu apa? Tidak setia, saudara. Ya. Pagi hari ini saya mau dengan tegas, kita mau sama-sama pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan mau berkata saya mau setia. Siapa yang mau setia? Angkat tangan dan katakan saya mau tetap setia. Katakan dengan mulutmu, aku mau tetap setia Tuhan. Aku mau tetap setia Tuhan. Terus saja saudara, itu akan membawa engkau masuk kepada jalan-jalan Tuhan. Karena engkau adalah orang-orang yang mau terus setia. Orang-orang yang mau terus datang kepada Tuhan. Saudara, di sini tadi dikatakan, saudara, ya, saya mengingatkan ada beda. Ya, ada beda. Tuhan akan melakukan perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Saudara tidak akan pernah rugi beribadah. Ibadah itu
adalah mengandung kuasa. Ibadah adalah mengandung janji. Apa janji Tuhan? Engkau akan mengalami sukacita, engkau akan mengalami pemulihan, engkau akan mengalami kesembuhan, engkau akan mengalami jalanmu naik dan tidak turun. Karena apa? Tuhan melakukan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar pasti adalah orang yang setia. Dia memiliki loyalitas kepada Tuhan. Dia memegang janji-janjinya, saudara. Tapi orang fasik adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Dia tahu firman, tapi dia nggak setia sama firman Tuhan. Dia pilih-pilih firman. Ah, kalau yang ini enggak, yang ini aku nggak mau, yang ini aja, yang ini aja. Aku mau Mana yang suaranya ini. nih? Ya, suara saya hilang ya. Agak dicondeng tadi. Suara saya hilang ya. Tes, tes. Ada suaranya. Oh, ada. Oke. Oke. Ya, kalau sebagai tanda kita nggak ngilang-ngilang semua, angkat tangan lagi deh. Dada-dada dulu. Dadah, saya ada gitu. Ya, haleluya saudara. Amin. Saudara setia. Setia itu penting. Ya, setia itu penting. Ya, ada berkat atau kutuk. Siapa yang mau pilih berkat? Pasti saya mau, ya. Saudara, kalau saudara mau terima berkat, Tuhan bilang, aku memperhadapkan kepadamu. Ya. Pada hari ini, ya, berkat atau kutuk. Berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Wow, saudara. Ya, perintah Tuhan hari ini, nasihatnya, ya, memberikan satu pengertian. Setialah sampai akhir. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ya, upah orang yang setia adalah disayang Tuhan. Ya, ya, saudara. Ya, sekali setia, tetap setia. Ayo katakan bersama-sama. Sekali setia, tetap setia. Sekali setia, tetap setia. Amin, ya. Sekali setia, tetap setia. tetap setia. Ya, ingat kata-kata ini, saudara. Inilah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Kita belajar dari Yesus. Ya, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ya, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat ini memberikan satu nasihat untuk kita menjadi orang-orang yang setia. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Firman Tuhan tidak saya panjangkan pada pagi hari ini. Ya, saya sangat bersyukur, ya, karena Tuhan memberikan kekayaan baru kepada kita melalui masa pandemi yang kedua ini, saudara. Ya, kita boleh terus menjadi pribadi yang melekat, ya, pribadi yang datang terus kepada Tuhan. Pertahankan kesetiaan ini, saudara. Jalani terus kesetiaan beribadahmu, ya. Jalani terus apa yang sudah kau anggap baik. Jalani apa yang kau yakini hari-hari ini. Jangan lagi terpengaruh dengan situasi, tapi terus pandang jalan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap ikuti perintah-perintahnya. Ya, apa yang kau terima dari Tuhan hari ini. Ya, apa yang kau punya dari Tuhan, itu kau terima dari Tuhan. Apa saja. Saudara, saya mau tanya, apakah nafas itu harganya mahal? Mahal bukan? Nafas itu mahal. Tabungnya aja berapa? Kalau habis tabung kecil sama tabung gede sebenarnya sama aja. Cuman bedanya kalau tabung kecil cepat habis. Malam ini gue bahas nih, sekarang dibahas. Ya kan? Kalau tabung yang gede, ya, lama habisnya. Bedanya cuma itu, saudara. Tabung kecil sama tabung gede. Tapi kalau dihitung-hitung sama harganya, saudara. Ya, belum beli oksigennya. Semua punya resiko hari-hari ini. Saudara, tapi Tuhan memberikan kepada kita satu pelajaran baru. Jangan kau berubah setia. Ya, jangan engkau lari
dari kebenaran-kebenaran, karena begitu berat ya mungkin beban, tantangan, ujian ya yang kau sedang terima pada hari ini. Ya, anak-anak muda tetap semangat sekolah. Siapa yang udah sekolah? Ayo anak-anak, di sini kan saya lihat ya, ada anak-anak SD, ada TK mungkin, SMP, SMA, ya, yang kuliah, tetap setia sama sekolahnya, semangat belajar. Ya, kalau yang lagi kerja work from home, ya, kerja yang benar juga dari rumah, karena yang majikan kita yang asli itu Tuhan, bukan bos kita. Ya, majikan kita yang asli itu Tuhan. Ya, kita terima dari Tuhan. Apa yang kita punya kita terima dari Tuhan. Ya, saya mau kasih kesaksian sebelum saya tutup, saudara. Ya, saya waktu bekerja di Amerika, saya masuk jam 5 pagi. Sudah mulai kerja sampai jam 1 siang. Ya, kerjanya 8 jam. Jam 1 saya sudah pulang. Nah, waktu awal-awal kerja, ya saya tidak tahu kalau di daerah atau lokasi-lokasi tertentu di dalam gedung saya kerja itu ada kamera-kamera, saudara. Karena kameranya ternyata kecil-kecil gitu. Saya nggak pernah tahu itu, saudara. Ya, saya kerja sebagai buruh saat itu. Saya inventory control. Saya punya tugas menghitung barang. Ya, menghitung barang di lokasi-lokasi yang sudah ditempatkan. Kadang ngitung penghapus. Penghapus kan kecil-kecil. Kalau di kotak itu ada banyak penghapus, saudara. Saya mesti hitung satu-satu. Kadang ngitung ballpen. Ya, kalau ballpennya udah berarakan di kotak itu, saudara, saya harus lilitin ke satu lusin supaya mudah menghitungnya, kan satu lusin 12. Saya lilit 12 sesuai sistem yang berlaku. Saya harus hitung itu. Kadang kalau udah menghitung males banget, saudara. Malesnya tuh muncul. Ya. Waduh, banyak banget. Pas saya tarik kotaknya dari rak itu, saudara. Saya lihat ballpen banyak banget. Waduh, mesti ngitung nih. Waduh, saudara. Kadang saya mesti naik forklift. Saya naik ke rak yang kelima, saudara. Saya harus naik. Ya, forkliftnya tuh naik. Saya yang operasiin sendiri, saudara. Saya mesti ngitung lemari, mesti naik ke rak lemari itu, ngitung sampai belakang, saudara. Resikonya tinggi kalau jatuh nih gimana? Waduh, ternyata, saudara, apa yang saya lakukan hampir 3 bulan itu, saudara, ya itu dilihat di CCTV dan ternyata supervisor saya lapor ke manajernya. Manajer saya orang Itali. Saya masih ingat namanya Jola Bruna. Wah, saya ingat banget, orangnya gemuk. Ya, gede, gemuk, saudara. Saya tiba-tiba dipanggil, ya, Mervin, dia bilang. Saya kalau misalnya dipanggilnya Mervin, Mervin, ya kamu mau di hire nggak? Dia bilang, kamu mau jadi pegawai tetap nggak? Saya bilang, wah, saya bilang siap bos. Saya bilang begitu. Oke, thank you very much. Saya bilang begitu kan. Pokoknya saya semangat, ditawarin naik jabatan, saudara, ya, di hire, ya. Kalau saya di hire, company saya mesti bayar sekitar $6.000 ke outsourcingnya. Jadi saya ditebus, saudara. Saya ditebus, saya dibayarin, saya masuk jadi pegawai tetap, ya. Lalu gaji saya dari $11 naik ke $17, 69 sen. Hanya dalam waktu 1 minggu saya di hire, gaji saya naik, saudara. Ya. Kenapa saya bisa naik? Lama-lama saya tahu, saudara. Kenapa saya yang dipilih oleh manajer saya melalui supervisor. Ternyata CCTV itu penting di mata mereka. Mereka tahu mana orang yang kerja benar-benar sama orang yang nggak kerja. Karena saya punya teman-teman kerja itu banyak, ada sekitar 23 atau 20 orangan lah. Ada dari Meksiko, orang Meksiko, ada dari orang Latin lah pokoknya ya. Ada dari orang Filipina, orang India juga ada, saudara. Orang Afrika juga ada, orang Amerikanya ada, orang Negronya ada, saudara. Saya dipilih kenapa? Karena supervisor saya bilang, kamu kerja cepat, yang kamu hitung benar semua.
Perusahaan diuntungkan dengan menghitung. Jadi kalau saya salah hitung, barangnya ada 30, ternyata ternyata cuma 28, ketika dibeli barang itu, barangnya kurang, itu akan pelayanannya kurang bagus. Dan yang saya cek barang-barang itu benar semua. Saya akhirnya dikategorikan orang yang kerja benar. Ya, saya belajar dari situ, saudara, bahwa kita tuh bekerja itu bukan kepada manusia, tapi kita tuh bekerja kepada Tuhan. Tuhan yang akan menaikkan derajat kita. Tuhan yang akan menaikkan gaji kita. Tuhan yang akan menjaga semua pekerjaan kita. Saingan-saingan kita, engkau yang berusaha, punya usaha hari ini, datang kepada Tuhan dan katakan, aku mau setia memberi Tuhan. Saudara, kalau sudah terima berkat, jangan lupa sama Tuhan. Ya, kitab Ulangan itu kalau dibaca, Ulangan 11 itu, ya, Tuhan bilang, janganlah engkau lupa kepadaku apabila engkau sudah diisi rumah-rumahmu dengan perabot-perabot. Ya, artinya apa? Jangan lupa memberi. Jangan lupa mengembalikan milik Tuhan. Ya, saya bukan ngomongin duit, tapi ini benar, saudara. Ya, ini benar. Kenapa benar? Karena ini adalah perintah Tuhan. Ya, milik Tuhan itu jangan diganggu gugat apapun alasannya. Kau harus setia dalam memberi. Saudara, inilah yang menjadi rahasia-rahasia. Kadang kita cuma setia kalau ada kita kasih. Saya lagi begini, saya nggak kasih. Saudara, saya mau ajar kepada jemaat. Ya, kita ada ibadah-ibadah tengah minggu, ada ibadah Rabu, ibadah Jumat, ada ibadah Minggu. Semua membutuhkan biaya. Ya, gereja pasti butuh biaya. Ya, sekali lagi, saya tidak pernah minta sama saudara. Karena pelayanan ini Tuhan pasti cukupkan. Tapi saudara, sebagai orang-orang yang sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, saudara harus setia sama Tuhan dalam keuangan. Jangan minta uang, tapi kau nggak setia sama uang itu sendiri, saudara. Kalau buat Tuhan, jangan ragu-ragu. Kalau buat Tuhan, jangan bimbang. Ya, kau akan buktikan, kau akan melihat Tuhan bilang, aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Artinya apa? Tuhan akan buka pintu berkat buat kita. Ya, loh, saya sudah kasih buat Tuhan. Saya sudah memberi, Pak, tapi keadaan saya belum berubah. Kau lagi mengalami kesetiaan. Jangan lupa juga, saudaraku, saya sehat sampai hari ini, nggak terpapar, bukan sombong. Bukan sombong, sekali lagi. Saya belajar setia. Setia apa? Mengembalikan milik Tuhan. Ya, artinya apa, saudara? Ya, saudara, nafas itu mahal harganya. Saya cuma bilang, Tuhan, aku mau terus melayani Tuhan. Aku mau, Tuhan, seluruh jemaat mengalami janji-janji Tuhan. Tuhan, aku harus melayani jemaat. Aku harus begini. Lindungi aku dari penyakit. Jauhkan aku dari segala virus-virus. Aku mohon kepadamu. Saudara, permohonan kita tuh didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang, oh, ini orang yang setia ini. Ini orang yang begini. Saya nggak membandingkan. Tapi saudara, hari ini ketahuilah. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia setia mencukupkan kebutuhan kita. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Pagi hari ini, setialah kepada Tuhan. Ya, akhir kata, saudara. Lewat kesaksian saya tadi. Saya jadi leader grup. Ya, saya naik pangkat. Jadi leader grup itu enak banget. Saya nggak harus lagi ngitung barang-barang tadi. Tugas saya cuma ngeprint tugas, yang worksheet, apa yang harus dikerjakan oleh mereka ini, yang orang-orang yang 20 tadi. Saya cuma ngeprint, gantian saya yang ngawasi mereka. Ya, tapi mesti pulang ke Indonesia. Mesti jadi gembala di Connecticut. Saya harus tinggalkan pekerjaan itu. Padahal udah enak banget pekerjaannya, saudara. Saya udah nggak keluar tenaga, cuma datang buka komputer ngeprint, lalu mereka kembaliin. Saya mesti periksa laporan mereka. Cuma itu, saudara. Terus pulang, ketemu istri yang cantik, istri yang baik. Coba, saudara. Ya,
Kalau ketemu anak-anak, aduh Bu Mega mukanya senyum, langsung dibilang istri yang cantik, istri yang baik itu. Aduh, ya. Itu dong saudara, ya. Setia juga sama keluarga. Amin. Nah, inilah firman Tuhan pada hari ini. Tetap setia. Jangan ragu-ragu sama Tuhan. Setialah sekalipun keadaanmu saudara, ya, tidak stabil secara yang kau alami keseharian ini. Tetapi percayalah, kesetiaanmu akan memberikan berkat. Karena Tuhan berkata, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat atau kutuk. Berkat kalau engkau setia kepada perintah Tuhan. Tapi kutuk kalau engkau menyimpang atau kau tidak setia dari perintah-perintah Tuhan. Mari Evan, siapkan lagu yang tadi. Kita akan nyanyikan lagu ini lagi bersama-sama. Setelah itu kita akan berdoa buat firman Tuhan. Ya, kita akan minta roh kesetiaan. Ya, karena buah-buah roh itu salah satunya adalah kesetiaan. Supaya kesetiaan itu memberikan kepada kita berkat-berkat khusus untuk hari depan kita. Silakan Evan, lagunya dipasang kembali. Mari kita sembah Tuhan. Ya, nyanyikan lagu ini dari hatimu saudara. Katakan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, Amin. Tetap setia kepada Tuhan. walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama saudara. Angkat Terlalu tanganmu. banyak Yes. yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Kasih sembahku ya Tuhan. seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Katakan terlalu banyak. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
kuasa Kau Tuhan. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Selidikilah hati kami ya Bapa. Engkau sungguh-sungguh hadir, memberikan kepada kami pengertian. Kau menginginkan kesetiaan. Kau menginginkan kesetiaan dari kami Tuhan. Pagi hari ini mulut kami hanya mau berkata, kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami mau setia kepada janji-janji yang sudah kami janjikan. Baik kepada Tuhan, maupun kepada orang-orang yang sudah kami janjikan. Yaitu istri kami, suami kami, anak-anak kami. Pagi hari ini Tuhan, Kau memperhadapkan kepada kami berkat atau kutuk. Berkat kalau kami orang-orang yang setia. Berkat kalau kami mengikuti dengan setia perintah-perintah-Mu. Tapi Kau juga memperhadapkan kepada kami maut atau kutuk apabila kami menyimpang atau kami tidak setia. Karena itulah yang terjadi terhadap orang-orang Israel Tuhan. Engkau membinasakan semua keturunan-keturunan Daud. Engkau hanya menyisakan sedikit orang, yaitu suku Yehuda Tuhan. Untuk mereka boleh ada sampai hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa bersama seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Engkau menolong setia kepada kami. Apabila di antara kami ada yang tidak setia, Kau dapati hati kami bimbang, hati kami berbalik Tuhan. Tapi pagi hari ini mari jemaat Tuhan, ini bagian kita. Siapa kau mau setia terus kepada Tuhan? Siapa kau mau setia kepada Tuhan? Mari kau angkat tanganmu pada pagi hari ini. Kita mau berkata kepada Tuhan, aku memilih berkat Tuhan. Aku memilih untuk setia kepada firman-firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu adalah kesembuhan. Kau buka jalan Tuhan bagi jemaat-Mu. Buat mereka mengerti lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati mereka. Memberikan kepada kami kehidupan yang baru pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesetiaan ini, roh yang setia ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau jalani hidup ini dengan setia kepadamu, setia kepada firman-firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini kami berjalan kembali dalam terang kasih Tuhan. Kami kembali masuk Tuhan kepada berkat-berkat Tuhan. Hari depan kami adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yang setia di dalam ibadah virtual Moria Blessing Family pada pagi hari ini. Kami percaya semua yang hadir pada pagi hari ini sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam pengumuman pada pagi hari ini. Ya, selamat bergabung di Moria Blessing Family bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir mengikuti ibadah virtual pada pagi hari ini. Ya, nanti kalau di sesi foto kita akan lihat wajah-wajah barunya. Baik, next. Ya, selamat ulang tahun tepatnya pada tanggal 20 Juli yaitu Bapak Gembala kita yang begitu luar biasa, Bapak Mervin Sujak. Selamat ulang tahun untuk Pak Mervin. Panjang umur, sehat selalu, semakin dipakai Tuhan sebagai alatnya dan jadi berkat buat jiwa-jiwa. Amin. Ya, kemudian di tanggal 22 Juli ada Bapak Harisah Purnama, biasa yang dipanggil dengan Pak Hari. Selamat ulang tahun Pak Hari. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di tanggal 24 Juli ada Bapak Arli De Sumerah. Ya, selamat ulang tahun untuk Pak Arli. Sukses dalam berkarir, panjang umur tentunya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya. Ya, doa bersama. Gereja mengajak seluruh jemaat Moria Blessing Family untuk terus mengikuti doa bersama setiap hari dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu pagi dari 5:30 sampai dengan 5:30 dan malam di jam 8 sampai jam 9. Di masa pandemi, mari kita terus melekat kepada Tuhan dan membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mengingatkan untuk setiap kita untuk setia. Maka dari itu kami menghimbau Jemaat Moria, yuk kita setia, berdoa, bersekutu di dalam Tuhan. Yes, pasti terima berkat luar biasa. Oke, next. Ibadah Joy Kid yang akan diadakan pada hari ini jam 4 sore sampai dengan jam 5 melalui via Zoom. Nanti linknya akan menyusul, di-share di grup MBF. Jadi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri di kelas Joy Kid, mohon menyiapkan waktunya untuk membukakan link untuk putra-putrinya beribadah. Oke, next. Kompas Komunitas Pria Sejati. Ya, ini bagi para pria-pria. Akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 jam 19.30 sampai dengan jam 9. Ya, tempat akan diinformasikan menyusul. Ini maksudnya apakah mau Zoom atau tatap muka nih. Oke. Ya, para pria-pria jangan lupa hari Selasa jam 7:30 malam. Oke, selanjutnya. Ibadah penyegaran rohani ya diadakan ibadah penyegaran rohani pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 jam 8 sampai jam 9 malam melalui Zoom meeting. Link akan diinfokan menyusul. Bapak Ibu Saudara, yuk mari kita terus merapatkan barisan kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Setiap hari Rabu kita akan ada ibadah penyegaran rohani. Oke, selanjutnya. Komsel Youth dan Teens ini ya, Komsel Youth dan Teens ini akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 jam 19.00 dengan tema Relationship with God. Ya, melalui Zoom meeting, linknya juga akan menyusul. Para anak-anak youth dan teen jangan lupa untuk bergabung di hari Kamis. Nanti akan ada wadah komselnya.
Oke, next. Doa Jumat ceria diadakan di hari Jumat jam 7:30 malam sampai dengan selesai melalui Zoom meeting juga. Lihat di multimedia banyak sekali yang hadir, maka dari itu terus kita bergabung ya. Jangan lupa, jangan dilewatkan di doa Jumat ceria setiap hari Jumat. Oke, selanjutnya. Dana investasi rumah ibadah, dana yang masuk di tanggal 18 Juli 2021 itu dengan total 26.339.000. Kemudian ada pemasukan sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 sebesar 1.140.000. Total dana keseluruhan adalah sebesar 27.479.000. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita percaya, mari kita tetap setia memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, ini untuk sewa rumah ibadah. Oke, selanjutnya. Sahabat Duka Moria, ya, disampaikan kepada seluruh jemaat Moria Blessing Family. Ini yang sudah sekian kalinya disampaikan bahwa bagi jemaat yang belum mengirimkan data, baik itu foto kartu keluarga atau foto KTP, mohon segera dikirimkan melalui WA ke MBF atau WA ke saya. Kemudian yang kedua, iuran Sahabat Duka Moria adalah sebesar 8.000 per bulan per orang. Yang ketiga, efektif pembayaran iuran mulai bulan Juli 2021, yaitu bulan ini ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang keempat, pembayaran iuran SDM Sahabat Duka Moria dapat ditransfer ke nomor rekening 75105796261 atas nama Rahmat Mervin Sujak. Yang kelima, bagi jemaat yang sudah melakukan pembayaran, mohon bukti transfer atau bukti pembayaran dikirimkan ke nomor WA tersebut di atas. Nah, poin yang terakhir, pendaftaran akan ditutup pada tanggal 26 Juli 2021, yaitu besok. Jadi bagi jemaat yang belum mendaftar, kami berikan kesempatan sampai dengan besok. Ya, sampai dengan besok. Kemudian ya ini begitu banyaknya antusias jemaat yang sudah mendaftar. Kami mengingatkan yang belum membayar, yuk mari membayar. Yang mereka yang antusias, ada yang sudah membayar sampai 1 tahun. Ada banyak juga yang sudah 6 bulan. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 5 bulan pun ada. Jadi mari kita sama-sama tetap setia, kembali lagi setia, memberi yang terbaik. Kita komitmen. Ya, oke. Selanjutnya, terima kasih. Baik, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Ya, persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransfer ke Bank BCA nomor 75105796261 atas nama Rahmat Mervin Sujak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, ya kita akan membaca statement ini menjadi penguat bahwa kita tetap setia dalam Tuhan. Kita baca sama-sama di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Allah adalah pencipta dan pemilik atas segala sesuatu. Aku hanyalah ciptaan, hamba, pengurus, dan pengelola yang mendapat kesempatan dan kepercayaan dari Dia karena anugerahnya. Waktu, talenta, dan harta kekayaan adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan milik Tuhan. Yang harus aku gunakan dan pertanggungjawabkan sesuai kehendaknya dan untuk kemuliaannya. Agar ia berkenan dan mendapati aku sebagai hamba yang setia dan bertanggung jawab. Firman-Nya berkata, yang menabur akan menuai, yang memberi akan diberi. Terlebih diberkati memberi daripada menerima. Itulah firman Allah yang aku percayai dengan segenap hati. Mari kita satu di dalam doa, Bapak Ibu. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami ucap syukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Semua anugerah yang daripadamu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah Engkau ajarkan bagi setiap kami untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Dan di pagi hari ini ya Bapa, kalau kami juga Tuhan diajarkan untuk memberikan setia dan taat, memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang memberi.
Biarkanlah Tuhan apa yang mereka beri mereka sampaikan untuk persembahan ini berguna untuk kemuliaan-Mu dan untuk perlebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Mega. Puji nama Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama yuk. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya langsung transfer duit ya. Ini apa ya, sebagai contoh aja gitu. Ya, apabila Bapak Ibu punya rekening mobile banking ya, BCA atau apa, ya, jangan tunda ya. Kalau saudara mampu melakukannya segera, karena kan kalau ibadah itu pas persembahan ya kita kasih persembahan. Jangan nanti, kecuali Bapak Ibu nggak punya fasilitas mobile banking. Ya, saya mau praktekkan ini dan saya nggak mau tunda-tunda. Saya mau setia, bahkan semangat untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Siapa mau terus setia memberi? Amin. Ya, kalau ada yang punya fasilitas itu, beri yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ya buat Bapak tadi Arli ya, Bapak Harli dan Bapak Hari ya, dan mengucapkan ulang tahun kepada diri sendiri Bapak Mervin. Ya, ini yang ulang tahun bapak-bapak ya. Nah, gitu ya. Kalau seandainya ini enggak pandemi, saya mau traktir ya, 3 bapak-bapak gabung ya, beli snack gitu misalnya. Ya. Nah, berhubung ini masa pandemi ya, jadi saudara silahkan makan di rumah masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudaraku, sebelum kita berdoa buat mereka yang berulang tahun dan kita berdoa untuk doa berkat, doa penutup, ada pengumuman yang ingin saya sampaikan bahwa ibadah kita ke depan masih online ya. Seandainya pun besok PPKM sudah tidak diberlakukan atau istilah apapun ya, kita masih menunggu 2 minggu ke depan. Jadi yang pasti ibadah minggu depan masih online, ibadah minggu depannya lagi juga masih online gitu saudara ya. Kita tidak terburu-buru karena Tuhan memberikan kepada kita satu ruang lewat media ibadah Zoom seperti ini. Jadi ini nggak kehilangan apa namanya tajinya ya, atau nggak kehilangan nuansa ibadahnya. Siapa saudara diberkati melalui ibadah-ibadah melalui Zoom? Boleh angkat tangan? Amin. Ya. Jadi kita belum melakukan ibadah di gereja dulu. Nanti yang bisa saya sampaikan yang pasti, sebelum ibadah dimulai secara onsite atau ibadah di gereja, ibadah onsite itu akan mulainya adalah ibadah doa dulu. Jadi biasa waktu
kita ada di gereja itu kita ada doa 3 hari. Nah, nanti diawali dengan doa 3 hari di gereja, ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau menyesuaikan diri kembali, yang mau melangkah keluar karena situasinya sudah diperbolehkan, ya sudah 2 minggu ke depan lagi kita bisa melihat perkembangan yang ada. Saudara yang mau untuk mulai mencoba beribadah di gereja, kita akan mulai ibadah doa dulu. Doa disertai puasa 3 hari. Ya, itu mungkin akan dilakukan di hari Kamis, Jumat, Minggu yang terakhir, saudara ya. Minggu yang terakhir ya. Jadi kemungkinan besar kita akan mulai di awal September ibadah di gereja. Ya, kita bersabar dulu. Ya, ini bukan karena takut, ini bukan karena kekhawatiran, bukan. Tapi kita semua menyiapkan diri kita. Ya, tapi kalau suasana berubah dengan cepat, ya, dengan keadaan lebih membaik dengan cepat, siapa mau tunda-tunda? Ya, kita lihat yang terbaik. Ya, kapan kita mulai ibadahnya. Tuhan memberkati. Lalu yang kedua, saudara, saya ingin sampaikan bahwa dari data dari sahabat Duka Moria, ya, bahwa yang sudah mendaftar, puji Tuhan, hampir seluruh jemaat terlibat, lebih sudah dari kurang lebih 200 orang, ya, saudara yang sudah mendaftar. Jadi saudara, karena ini dibilang sahabat duka, ya, jadi visi misi dari sahabat duka ini bukan hanya berlaku bagi jemaat saja, tetapi bagi handai tolan kita. Ya, contoh misalnya yang pasti bergabung adalah misal saya, istri dan anak. Ya, tapi apabila saya punya orang tua, ya, saya punya orang tua mau dimasukkan gitu ya. Ya, saudara bisa daftarkan kalau itu orang tua gitu. Tapi kalau teman-teman atau rekan-rekan yang belum mengenal MBF, ya, belum tahu tapi mereka mau bergabung, silahkan diperkenalkan saudara tentang MBF ini. Nanti kalau mereka sudah bergabung dengan kita, ya, menjadi sahabat, minimal jadi sahabat. Namanya tak kenal maka tak sayang, kan begitu saudara. Ya, mungkin jemaat ada yang tanya, apa boleh adik saya ikut, apa boleh ke keluarga saya ikut, misalnya seperti itu. Saudara perkenalkan dulu, ya, karena sahabat Duka Moria ini diadakan bukan untuk gabung-gabung yang begitu-begitu, saudara. Ya, artinya nggak kenal tiba-tiba ada gitu. Enggak, kita mau benar-benar praktek visinya. Jadilah sahabat Moria. Ya, jadilah orang-orang yang tahu tentang Moria, visi misi Moria. Saudara bersaksi kepada mereka, ini gereja kami, Gereja Moria. Gereja Moria adalah gereja yang A, B, C. Saya diberkati di gereja ini. Kita ada program ini, ya. Jadi jangan kepada warga se-RT, ayo ikut program SDM di Moria. Waduh, saudara, ya. Jangan sama umum. Orang khusus aja yang saudara ajak, gitu loh maksudnya. Ya, kakak saudara bisa, adik saudara bisa. Ya, yang dekat-dekat aja, yang memang membutuhkan fasilitas sahabat Duka Moria ini. Ya saudara, jadi saudara bisa rekomendasi gitu. Jadi memang ini visi misinya seperti itu. Puji Tuhan, koordinator kita Bapak Robert Paulus, ya, yang semakin bertambah usia semakin awet muda itu, saudara tahu lah beliau, ya. Ya saudara, dia punya hati yang luar biasa untuk menjangkau, ya. Dia doain terus program ini dan jadi kenyataan, ya. Jadi saudara, kalau saudara punya orang tua yang mau didaftarkan, silahkan. Saya mengikuti visinya, ya, yaitu menjadi penjangkauan, ya. Bukan untuk umum, sahabat Duka Moria ini bukan untuk umum, tapi untuk orang-orang yang membutuhkan, yang saudara melihat mereka butuh dilayani saat kedukaan, ya. Mereka mungkin dalam keadaan yang, ya, bergumul tentang keuangan dan banyak hal. Tapi kalau saudara nilai itu penting didaftarkan,
Saudara jangan daftarin, saudara ajak dia berkenalan dengan MBF. Ya, perkenalkan dengan sekretariat, lalu atau bisa menghubungi Bapak Robert Paulus, kenalan dulu supaya kita kenal. Tiba-tiba ada laporan, ini siapa ya, kita nggak kenal. Nah, kenalin dulu orangnya, ya, ajak bicara dulu nanti dengan pihak gereja, kita berkenalan. Jadi kita bisa ngerti, oh si Bapak ini adalah orang tua atau anak dari ini. Nah, gitu saudara ya. Itu pengumuman yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sahabat duka Moria. Jadi saudara silahkan kita sama-sama mendukung sahabat duka Moria ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri, kita berdoa untuk yang berulang tahun. Ya, nanti saya siapa yang doain ya? Nah loh, ya saya di sini ada Pak Robert. Oh, Pak Robert. Boleh. Ya, Pak Robert ya. Oke deh. Benar, Bapak Ketua SDM ya. Tapi jangan didoain yang SDM ya, doain umur panjang. Ngeri kali kita ini kalau didoain SDM. Oh ya saudara, SDM itu bukan untuk persiapan kematian, bukan. Kita tujuannya nggak ke situ. Ya kita menolong kalau dibutuhkan soal kalau ada kedukaan, ada fasilitasnya, nggak usah pusing, gitu ya. Tapi tetap doa kita umur panjang. Nah ya, saya doa dulu untuk Bapak Hari dan Bapak Arli. Nanti Pak Robert berdoa untuk saya. Lalu terakhir setelah Pak Robert berdoa, saya akan tutup dengan doa berkat. Bapak, kami bersehati buat kebersamaan kami lewat ibadah kami pada hari ini. Kami bersuka cita, bergembira karena keluarga kami, saudara-saudara kami ada yang berulang tahun, yaitu Bapak Harisyah Purnama dan Bapak Arli Sumerah. Mereka adalah orang-orang yang terus belajar takut akan Tuhan. Mereka terus belajar untuk setia dalam beribadah. Mereka adalah orang-orang yang terus Tuhan mencari jalan-jalan Tuhan dan mau hidup di jalan-jalan Tuhan. Kami berkati Bapak Harisyah Purnama dan Bapak Arli Sumerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umur panjang menyertai mereka. Kesuksesan, keberhasilan menyertai mereka. Roh takut akan Tuhan menyertai mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup mereka. Kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan Pak Robert. Bapak di surga, kami jemaat di Moria Blessing Family bersatu hati untuk Pak Gembala kami yang sudah Engkau tambahkan lagi 1 tahun umurnya di dalam hidup yang sudah Engkau berikan kepada beliau. Bapa di surga, tambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat dan marifat yang berasal daripada-Mu Bapa. Mengalir dalam kehidupan Pak Gembala kami. Beliau semakin bijaksana, beliau semakin bertumbuh di dalam Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi tubuh Kristus, bagi pelayanannya, terutama bagi jemaat di Moria Blessing Family. Terima kasih Bapak di surga untuk gembala yang Kau percayakan kepada masing-masing jemaat di Moria Blessing Family untuk membawa kami jemaatnya semakin bertumbuh, mengenal akan Kristus, dan kami percaya beliau akan membawa jemaat Moria Blessing Family ini menjadi jemaat yang berkarakter ilahi. Terima kasih Bapak di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami yakin percaya gembala kami panjang umur, sehat, awet muda. Dalam nama Yesus kami bawa doa dan ucapan syukur ini. Amin. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat. Berkat yang melimpah dari Bapa Surgawi. Berkat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Jalanmu tidak turun tetapi naik. Kau bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Roti dan anggurmu
makan minummu tidak akan pernah habis. Keluargamu diberkati untuk memberkati. Engkau sehat, dilindungi, disertai, dan dicintai oleh Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan melimpah menyertai kita. Dan apa saja yang Tuhan percayakan, dan engkau buat itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dibuat Tuhan berhasil sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup ibadah ini bersama-sama dengan berkata amin. Saudara jangan live, kita mau foto lagi ya, setiap minggu foto-foto ya. Silahkan dibuka kameranya semua, kita mau foto bersama. Silahkan Evan atau Sheila. Ya, saya akan foto. Jangan blur. Ya. Siap, Bapak Ibu, dibuka ya kameranya. Di sini ada 2 lembar ya. Ada 3 lembar. Nanti semuanya tetap senyum karena tidak tahu posisinya. Siap, 1, 2, 3. Baik, lembar kedua. Siap. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Lembar ketiga siap. 1, 2, 3. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Oke. Tuhan berkati semua. Terima Ya, kasih. terima kasih. Selamat Hari Minggu. Tuhan berkati. Ya, bye. Bye. Selamat hari Selamat. Minggu. Selamat tahun. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati Pak Gembala. Pak Arli, selamat ulang tahun Pak Arli. Terima kasih Pak Mervin, selamat ulang tahun juga. Panjang umur saya terus, Ya. Tuhan berkati. Ya. Ada Tahun semua. depan, Terima Pak Arli, tahun depan kita rayain bareng Pak Arli. Amin. Meru. Oke, bye. Bu Sance, Bu Evi, Pak Pasaribu, Bu Site, Bu Edward Site ya, Bu Botak, Diana, kira-kira dah, Bu Maria, Bu Tini, Pak David, Pak Rashid, Bu Lydia, Bu Lea, Bu Erna, Pak Su, Pak Riki, Bu Dharma. ya. Berkati ya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Vero, Bu Dharma, Pak Tani. Makan pesta. Kristen mantap. Pria. Hari Ya. Minggu. Bu Vero, Bu Ria, Bu Mega. Mervin, Bu Mega. Halo, Miss. Pak Romes. Baik, Tuhan. Bye. Dadah. Dadah. Kita minta yang pelayanan untuk tinggal dulu ya, yang melayani. Mohon kesediaannya untuk Mama belum ya, Dek? Belum live, Dek, Mama.